Bayangin, seorang pemuda nekat masuk ke alam gaib yang bahkan para dukun pun enggan datangi. Semua karena tahu satu hal, nyawa ibunya tinggal hitungan hari, dan perjalanan itu gak berakhir dengan dia pulang sendirian. Assalamualaikum, selamat datang di channel Misteri Ziarah Rohani. Jadi malam hari ini saya mau bawain sebuah kisah yang menurut saya pribadi sangat berat. Bukan berat karena panjang, tapi karena tekanan emosinya itu kerasa banget. Cerita ini saya dapat dari seorang laki-laki yang sekarang tinggal di daerah Lumajang. Namanya Fahri, umurnya sekitar 28 tahun. Dan kisah ini terjadi sekitar 3 tahun yang lalu saat ibunya sedang sakit, tapi sakit yang aneh, sakit yang bukan sakit biasa, sakit yang kalau orang kampung bilang ini bukan sakit medis. Dan setelah dokter berkali-kali bilang ibunya normal, tapi tubuhnya semakin lama semakin kurus, semakin lama semakin pucat, dan makin kayak orang yang ditarik ke dunia lain. Ya wajar kalau keluarga mulai mikir ini karena santet. Saya bakal ceritain ini dari awal, dari sebelum semua ini meledak. Fahri ini tinggal di sebuah desa kecil bernama Desa Kertosari. Desa itu adem, pinggir hutan, dan jalannya nggak begitu ramai. Warga di sana rata-rata masih percaya hal-hal mistis, bukan fanatik, tapi udah budaya turun-temurun. Ibu Fahri namanya Bu Ningsih, orangnya lemah lembut, ramah, dan suka bantu tetangga. Bahkan waktu ada tetangga yang kesulitan, dia suka masak lebih buat dibagiin. Kadang terlalu baik malah. Dan bapaknya udah meninggal 3 tahun yang lalu sebelum kejadian ini. Fahri sendiri kerja sebagai tukang servis HP di kecamatan. Hidupnya sederhana, biasa aja, nggak pernah neko-neko, nggak pernah ribut sama orang. Itu sebabnya saat ibunya mulai sakit aneh, dia sempat bimbang, sempat nolak percaya hal-hal yang tak terlihat. Tapi lama-lama fakta nggak bisa dibantah. Ibunya mulai sakit dari hal yang kecil. Pertama cuma pusing ringan, lalu badannya demam tapi dingin kalau disentuh. Dokter bilang normal, tapi yang aneh, tiap jam 2 malam dini hari ibunya selalu bangun sambil megang perut bagian kanan bawah, kayak ada sesuatu yang nyenggol. Sampai suatu malam Fahri ngelihat sendiri ibunya kayak kecekik waktu tidur. Lehernya kayak ditarik sesuatu, nafasnya berat banget. Dan yang bikin panik, setiap diajak berobat hasilnya sama. Tidak ada masalah medis, organ dalam semuanya normal. Tapi ibunya makin cekot-cekot sakit. Jari-jarinya menghitam di ujung, bibirnya membiru, badan kurus kayak orang kelaparan berminggu-minggu. Sampai-sampai tetangganya Pak Samin nyeletuk, "Ri, ini bukan sakit biasa, kayak ada yang ngirim sesuatu ke ibumu." Awalnya Fahri marah dengernya, tapi malam setelah itu ia sendiri melihat hal yang menutup pintu logikanya. Sekitar jam 1:30 malam Fahri terbangun karena suara derit pintu belakang. Dia pikir ibunya yang mau ke kamar mandi, tapi nggak ada suara langkah, sunyi banget. Dia keluar kamar dan ibunya berdiri di tengah dapur, diam, menghadap ke tembok, badannya kaku, tangannya menggantung, matanya terbuka tapi kosong. Dan di belakang punggung ibunya Fahri lihat bayangan tinggi hitam, kayak orang memakai jubah, tapi wajahnya gelap total sampai tak terlihat bentuk wajahnya. Fahri kaku dan terdiam. Niatnya mau maju, tapi kakinya berat.
Dan entah kenapa ibunya kemudian bicara dengan suara yang bukan suaranya, pelan, lirih, berat. 3 hari lagi, kalau kau tak berani masuk, dia akan kuambil. Fahri teriak spontan, "Bu, bu, sadar bu." Tapi kayak ada kabel yang ditarik dari tubuh ibunya, dan ibu Fahri langsung limbung, jatuh, nafasnya terengah-engah kayak habis dikejar anjing. Besoknya ia memutuskan cari bantuan. Fahri nyari orang pintar, datang ke 1-2 dukun desa, tapi yang pertama cuma geleng-geleng kepala. "Ini bukan santet biasa mas, saya nggak berani." Yang kedua malah bilang, "Kau terlambat, yang ngirim bukan orang desa ini kiriman dari luar, dan yang kau hadapi bukan manusia." Fahri semakin bingung, ibunya semakin parah, dan waktu berjalan cepat menuju 3 hari. Seperti yang suara itu bilang, sampai akhirnya ada seseorang yang mau bantu. Namanya Mbah Sura, dukun sepuh yang tinggal hampir di pinggiran hutan. Rumornya Mbah Sura ini bukan dukun sembarangan. Dia jarang banget turun tangan, tapi saat lihat kondisi ibunya, ekspresi Mbah Sura langsung berubah. "Ri," katanya, "ini kiriman orang yang sangat dendam sama ibumu, dan yang diutus bukan jin kampungan. Ini jenis jin yang nyedot nyawa perlahan." Fahri tanya, "Apa bisa disembuhkan, Mbah?" Jawabannya bikin bulu kuduk berdiri. "Bisa, tapi harus ada yang masuk ngambil akar santet itu. Santetnya disimpan di tempatnya. Kamu harus masuk ke alam mereka, yaitu alam gaib." Menurut Mbah Sura, ada tempat yang biasa dipakai para dukun hitam untuk menyimpan santet. Bukan di dunia kita, tapi di lapisan dunia lain yang letaknya bersebelahan sama dunia fisik. Bahasanya alam peralihan, tempat bayangan hidup tanpa tubuh. Kalau santet disimpan di sana, nggak bisa diambil lewat ritual biasa. Harus ada manusia yang nekat masuk dan mengambil sendiri sumber gangguannya. Dan Mbah Sura bilang, orang yang paling kuat tekadnya untuk menyelamatkan yang kena santet, dialah yang harus masuk. Dengan kata lain, kamu sendiri Fahri yang harus masuk. Fahri sempat menolak. "Tapi ingat, ibumu tinggal 3 hari lagi," kata Mbah Sura. Akhirnya dengan terpaksa dia mengangguk pelan walaupun ketakutan. Ritual dilakukan malam itu juga. Tepat jam 12 malam, Mbah Sura membawa Fahri ke sebuah pos tua dekat hutan. Tempat itu kayak gubuk reot yang sudah lama nggak pernah dipakai orang. Di tengah gubuk itu ada lingkaran tanah kosong. Mbah Sura bilang, tempat itu adalah titik paling tipis antara alam manusia dan alam jin. Fahri duduk bersila di tengah lingkaran, napasnya berat, kakinya gemetar, keringat dingin bercucuran, antara takut dan tegang berkumpul menjadi satu. Mbah Sura mulai membaca mantra, lama, sangat lama, sampai sekitar 30 menit, dan mendadak udara di dalam gubuk berubah dingin banget, kayak kulkas dibuka dari dalam. Lalu Mbah Sura bilang, "Ri, nanti kalau kamu lihat pintu di depanmu, jangan mundur, masuk saja, jangan nengok ke belakang. Kalau nengok, kamu nggak akan bisa balik." Ketika Mbah Sura matiin lilin, gelap total, sunyi, hanya suara napas Fahri sendiri. Dan tiba-tiba di depannya muncul pintu kayu tua, pintu yang tidak ada sebelumnya. Saat pintu terbuka, Fahri merasa tubuhnya seperti ditarik angin dingin, dan begitu ia melangkah masuk, seluruh dunia telah berubah. Langitnya gelap, pekat tanpa bintang, tanahnya kayak lumpur hitam tapi nggak lengket. Udara di sana berat,
dan suara-suara aneh bergema dari jauh. Erengan, rintihan, kayak orang yang disiksa. Di kejauhan ada pohon-pohon tinggi, tapi bentuknya bengkok, kayak nggak normal. Fahri jalan pelan. Kata Mbah Sura, akar santet biasanya disimpan di tempat yang ada cahaya merah. Dan benar, jauh di depan ia lihat semacam gubuk kecil, ada cahaya merah samar dari dalamnya. Tapi makin dekat ia jalan, makhluk-makhluk aneh itu mulai muncul. Makhluk itu bentuknya kayak manusia, tapi lehernya panjang, badannya kurus banget, dan wajahnya rata. Nggak ada mata, nggak ada mulut, nggak ada hidung, hanya kulit putih, pucat kayak lilin. Mereka nggak menyerang, tapi mereka melihat, walaupun nggak punya mata. Mengikuti Fahri dari samping, berdiri, dan gak bergerak. Fahri terus berjalan sambil tahan napas, sampai salah satu makhluk itu tiba-tiba menyentuh bahunya. Tangannya dingin seperti es. Fahri hampir berteriak, tapi dia ingat pesan Mbah Sura. Jangan lari, jangan teriak, jangan tunjukkan rasa takut. Dia jalan sambil gemetar. Makhluk itu terus mengikuti dari belakang. Begitu sampai, Fahri melihat di dalam gubuk ada sebuah mangkuk tanah liat berisi benda-benda menjijikkan. Rambut ibunya, kain putih bernoda darah, dan potongan kuku. Itulah akar santet. Tapi di belakang mangkuk berdiri sesuatu, makhluk berjubah hitam, tinggi, wajahnya hancur seperti tanah kering yang retak-retak. Dan makhluk itu bicara. Dia yang kau sebut ibu sudah kami tandai. Yang kau ambil hanya jasadnya, nyawanya tetap jadi milik kami. Fahri langsung ambil mangkuk itu, dan tiba-tiba tempat itu bergetar keras. Makhluk-makhluk tanpa wajah mulai bergerak cepat mendekat. Makhluk berjubah hitam berteriak keras. Suaranya kayak 20 suara menjadi satu. Fahri lari sekuat tenaga. Gubuk itu runtuh, tanahnya retak. Dari retakan keluar tangan-tangan kecil yang berusaha menarik kakinya. Pintu yang tadinya ia masuki muncul samar di kejauhan, tapi di belakangnya makhluk itu mengejar. Suara dengusan mereka semakin dekat. Fahri lari sambil bawa mangkuk itu erat-erat. Jangankan untuk mikir, napasnya aja terasa kayak pisau. Saat hampir sampai pintu, tiba-tiba salah satu makhluk tanpa wajah melompat ke punggungnya. Berat, sangat berat. Fahri hampir terjatuh, tapi ia ingat ibunya. Ingatan itu mendorongnya berdiri lagi. Ia menerjang pintu sekuat tenaga, dan gelap. Saat Fahri membuka mata, dia sudah ada di gubuk bersama Mbah Sura. Tubuhnya kayak habis diseret truk. Berat, sakit, gemetar, tapi mangkuk itu masih di tangannya. Mbah Sura langsung mengambil dan menghancurkan isinya dalam ritual pembatalan. Saat itu juga di rumah, ibunya yang awalnya hampir koma tiba-tiba sadar. Napasnya membaik, matanya terbuka. Tapi masalah nggak selesai sampai di situ. Malam pertama setelah ritual, Fahri bermimpi buruk. Ia mimpi berdiri di tempat yang sama, tapi tanpa pintu keluar. Malam kedua, ia mulai dengar suara langkah di luar kamarnya. Malam ketiga, ibunya bilang sering lihat bayangan hitam berdiri di belakang Fahri. Dan malam keempat, Fahri terbangun karena ada tangan putih panjang menggenggam pergelangan kakinya, lalu hilang begitu ia menyalakan lampu. Fahri sadar makhluk yang menempel di punggungnya saat di alam gaib ternyata ikut pulang. Akhirnya Fahri kembali ke Mbah Sura,
Tapi Mbah Sura bilang sesuatu yang bikin badan merinding. Makhluk itu bukan ikut, tapi menandaimu. Kau sudah masuk wilayah mereka. Selama kau hidup, mereka akan tetap mencari. Fahri sekarang hidup normal, ibunya sembuh. Tapi sesekali Fahri masih bangun tengah malam karena suara langkah di pojokan kamar. Dan katanya makhluk itu belum menyerang, hanya mengawasi, menunggu.